Pemirsa, volume lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung pada ruas jalan tol Batang Semarang tercatat mulai mengalami peningkatan. Kendaraan dari arah Jakarta juga terus berdatangan melalui akses jalur selatan Jawa Barat via Nagrek. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Ica Ervina dari gerbang tol Kalikangkung Semarang dan Sabago Visasa dari kawasan Cileunyi Kabupaten Bandung. Saya ke Ica dulu. Ica, seberapa besar peningkatan jumlah kendaraan di gerbang tol Kalikangkung dan apakah benar puncak arus mudik akan terjadi besok, Ica? Ya, Lea dan juga pemirsa Metro TV, benar sekali untuk di gerbang tol Kalikangkung Semarang ini sudah mengalami peningkatan volume kendaraan. Jika dari data PT Jasa Marga Tol Semarang Batang dan juga petugas setempat ini menyatakan untuk dari tanggal 11 hingga 15 Maret kemarin ini mengalami kenaikan sekitar 45,62% atau lebih dari 122.000 kendaraan yang telah melintasi dari arah Jakarta atau dari arah barat menuju ke arah Semarang atau Solo, Jawa Tengah. Dan jika dilihat untuk data perharinya dari tanggal 14 hingga 16 Maret 2026 kemarin, ini angkanya untuk dari arah Jakarta ke arah Semarang ini sudah lebih 30.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Kalikangkung. Dan memang kami mendapatkan informasi untuk kenaikan dari tanggal 15 hingga 16 Maret ini ada kenaikan sekitar 6% atau sekitar 33.608 kendaraan yang melintasi gerbang tol Kalikangkung. Dan untuk siang hari ini atau pagi menjelang siang hari ini kami pantau pasti didominasi dengan kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi, kemudian ada juga bus antar kota atau bus yang mengangkut para pemudik yang akan melakukan perjalanan arus mudik Lebaran 2026. Kemarin ada kunjungan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa Jawa Tengah ini salah satu titik yang perlu diperhatikan khusus karena bagi para pemudik yang akan menuju Jawa Tengah atau melintasi Jawa Tengah ini akan dilakukan berbagai skema, baik dari one way nasional yang akan digelar besok, kemudian ada one way lokal yang menjadi tanggung jawab dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dan juga ada penerapan rekayasa lalu lintas, ganjil genap, serta ada titik-titik aglomerasi yang akan diperkirakan terjadi kepadatan. Dan titik 4 aglomerasi itu mencakup dari wilayah Banyumas, kemudian ada di wilayah Wonosobo karena merupakan tempat wisata, dan juga ada di wilayah Klaten, Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan daerah istimewa Yogyakarta, serta di wilayah Semarang di jalur Pantura menuju ke arah Demak, kemudian Pati dan juga Jepara. Dan titik-titik ini nantinya akan dilakukan rekayasa lalu lintas dari pihak Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Sementara dari data yang kami terima ini untuk arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung baik dari arah Jakarta menuju Semarang maupun dari Semarang menuju ke arah Jakarta ini masih terpantau ramai lancar, belum ada kepadatan yang cukup panjang. Dan pastinya kami selalu menghimbau untuk para pemudik yang akan melakukan perjalanan melintasi gerbang tol Kalikangkung agar selalu hati-hati, Leo, karena mengingat 2 hari kemarin terjadi kecelakaan di wilayah ruas tol Batang, dan pastinya untuk selalu mencukupi kartu saldo e-tol agar tidak terjadi kepadatan di gerbang tol. Sementara demikian, Leo. Baik, kita beralih ke Sabago yang ada di Cileunyi. Sabago, pemudik disebut-sebut mulai memadati jalur Nagrek, baik pemotor maupun pengendara mobil. Apakah ada strategi yang disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan? Selamat pagi, Leo dan juga pemirsa. Sekitar 4 hari lagi ini menjelang Hari Raya Idul Fitri, pantauan arus mudik dari jalur selatan Nagrek di tempat saya berada di kawasan Cileunyi ini masih terpantau ramai lancar. Dan tadi pun kami memantau dari ruas tol Padalarang yang akan eksit melalui gerbang tol Cileunyi juga terpantau ramai lancar dan belum ada antrian baik di pintu transaksi maupun selepas gerbang tol yang akan mengarah ke jalur selatan Nagrek. Dan memang dari data Jasa Marga ini pada hari kemarin terpantau sebanyak 32.951 kendaraan melintas melalui gerbang tol Cileunyi. Volume lalu lintas ini naik namun belum signifikan, ini sekitar 0,57% dari lalu lintas normal. Dan diperkirakan ini volume kendaraan akan meningkat jelang puncak arus mudik yang akan terjadi pada Rabu besok. Sementara di tempat saya berada ini di kawasan Simpang Susun Cileunyi, ini merupakan pertemuan arus dari kendaraan dari ruas jalur tol
dan dari jalur arteri Kota Bandung yang menjadi akses utama menuju jalur selatan Nagreg. Pada pagi siang ini juga masih terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan pemotor. Dan memang kalau kami pantau juga ini ada beberapa titik-titik kemacetan di jalur selatan Nagreg, diantaranya ini di kawasan Nagreg, Limbangan, Cikaledong ini juga merupakan titik kepadatan dikarenakan ada penyempitan jalur dan petugas kepolisian juga akan menerapkan beberapa skema pengaturan arus lalu lintas. Ini diantaranya ada sistem one way begitu yang nanti akan diterapkan situasional saat kepadatan arus mulai terjadi. Dan memang kendaraan yang melintas di jalur selatan Nagreg ini juga didominasi oleh pemudik jarak dekat dengan tujuan Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, dan sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Sehingga ini puncak arus mudik pun ini diprediksi pada H-3, H-1 hingga malam Idul Fitri atau maupun bahkan saat hari Idul Fitri, saat aktivitas masyarakat yang akan bersilaturahmi dengan tujuan jarak dekat dari wilayah Bandung dan sekitarnya. Selain itu juga titik-titik lainnya seperti kemacetan juga aktivitas pasar dan juga aktivitas pabrik juga menjadi harap diwaspadai oleh para pemudik yang akan mudik melalui jalur ini. Dan bagi Anda yang akan mudik ke kampung halaman, terutama melalui jalur selatan Nagreg ini, selain diperhatikan kondisi kesehatan juga diharapkan selalu mematuhi arahan petugas di lapangan. Untuk sementara, Leo kembali ke Anda di studio. Baik, kita akan terus memantau perkembangan arus mudik. Sabago Visesa melaporkan langsung dari Cileunyi, Jawa Barat. Dan sebelumnya Ica Elvina melaporkan langsung dari Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah.